Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Aku udah lama banget nggak upload video YouTube, so aku harap kalian masih setia nontonin video-video aku tentang UIN Jakarta. Nah, seperti judulnya, di video kali ini aku mau ngebahas lagi nih untuk jalur mandiri UIN Jakarta tahun 2025. Karena makin kesini tuh setiap tahun selalu ada perubahan terbaru. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas videonya. Jadi untuk SPMB Mandiri UIN Jakarta tahun 2025 ini ada dua kategori. Yang pertama itu jalur mandiri reguler dan yang kedua itu jalur mandiri non reguler. Nah, apa aja perbedaannya? Aku akan bahas dari jalur mandiri reguler dulu. Jadi untuk jalur mandiri reguler ini itu kelulusannya itu berdasarkan hasil tes yang dilakukan melalui sistem aplikasi SSE ya. Kalau kalian belum mengerti apa itu SSE, aku pernah bahas videonya. Kalian bisa cek aja video aku sebelumnya atau klik di sini linknya untuk tahu seputar aplikasi SSE. Nah, seperti yang aku bilang, jadi untuk jalur reguler ini itu hasilnya itu ditentukan oleh nilai tes kalian. Untuk tesnya itu sekarang bisa dilakukan secara luring, kalian datang ke lokasi ujian atau daring secara online. Tapi untuk program studinya itu berbeda-beda, jadi tidak semua program studi itu bisa melakukan tesnya itu secara online gitu ya di rumah kalian masing-masing. Aku bahas dulu nih dari ujian yang luring atau kalian langsung hadir ke lokasi ujian SSE. Itu untuk luring ini itu diperuntukkan bagi semua program studi yang ada di UIN Jakarta ya, dan juga bisa peruntukan untuk seluruh peserta yang berada di provinsi Indonesia ya. Jadi mau kalian itu berasal dari Jabodetabek ataupun luar Jabodetabek, kalian itu bisa mengikuti ujian secara luring ini atau datang ke lokasi ujiannya langsung. Sedangkan untuk kalian yang mau mengikuti ujian secara online atau daring, itu tuh hanya beberapa program studi aja yang menyediakan tesnya itu secara online. Karena kenapa? Mungkin ada beberapa pertimbangan juga mungkin bagi kalian yang berada di luar daerah Banten, Jakarta, Jabodetabek ya. Misalnya untuk kalian yang berada di lokasi yang jauh gitu ya, misalnya di NTT, di Aceh, itu kan jauh ya dari Jabodetabek. Nah, UIN Jakarta tuh ngasih keringanan bagi kalian yang mau mengikuti ujiannya, bisa secara online ya atau daring, namun hanya bisa diikuti oleh beberapa fakultas dan program studi aja. Jadi nggak semua mungkin ya fakultas ini tuh bisa melaksanakan tesnya secara online. Contohnya fakultas yang tidak bisa secara online itu ujiannya Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Kedokteran itu yang tidak bisa program studinya itu ikut tesnya itu secara online. Aku sebutin untuk fakultas yang bisa melaksanakan ujian secara daring ya, secara online. Yang pertama tentu aja Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua Fakultas Usuluddin, yang ketiga Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan terakhir yaitu Fakultas Firasat Islamiyah. Nah, itu dia fakultas yang kalian bisa ikuti untuk kalian yang mau tesnya itu secara online atau daring. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas apa aja persyaratan kalau kalian mau daftar di SPMB Mandiri UIN Jakarta tahun 2025 ini. Karena suka ada aja gitu ya di setiap video itu yang nanya, misalnya Kak, saya lulusan tahun 2021, apakah bisa daftar di UIN Jakarta. Nah, aku mau bahas kali ini ya, kalian simak baik-baik. Aku sebutin satu persatu apa aja persyaratannya. Yang pertama, kalian itu merupakan kelas 12 SMA atau MA atau SMK atau MAK ataupun pesantren pendidikan diniyah formal ya, yang setara sekolah kalian tuh mempunyai NPSN dan kalian dinyatakan lulus pada 3 tahun terakhir, yaitu kalian yang lulusan tahun 2025, 2024, dan 2023 yang bisa mengikuti ujian mandiri UIN Jakarta serta kalian memiliki NISN. Yang kedua, bagi kalian yang lulusan tahun 2023 dan 2024, kalian benar-benar dinyatakan lulus dan sudah mempunyai ijazah.
itu persyaratannya. Dan bagi kalian yang baru lulus tahun ini, tahun 2025, kalian minimal tuh sudah memiliki surat keterangan lulus yang memuat informasi jati diri, pas foto, dan dibubuhi cap yang sah. Itu persyaratannya bagi kalian yang lulus di tahun ini. Selanjutnya, bagi kalian yang mungkin lulusan paket C, bagi kalian yang mengikuti lulusan paket C, itu ada batas maksimal usianya yaitu 25 tahun per 1 Juli 2025. Nah, selanjutnya kalian juga harus dalam kondisi yang bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, ya, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran dan program studinya. Selanjutnya tentu aja kalian melakukan pendaftaran di laman SPMB UIN Jakarta, ya. Nanti aku akan cantumin linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja informasinya di situ. Dan yang terakhir, bagi kalian yang mau mengikuti yang program reguler ini, kalian bisa memilih 2 program studi yang bisa kalian pilih saat pendaftaran. Selanjutnya, berapa biaya yang harus kalian bayar untuk mendaftar program studi SPMB Mandiri Reguler ini? Jadi, setiap tahunnya sering ada kenaikan. Untuk tahun ini registrasinya itu biayanya sebesar 345.000 yang bisa kalian bayarkan ke bank yang sudah bekerja sama dengan UIN. Contohnya yaitu Bank BTN. Nah, untuk ketentuan pendaftaran dan juga tata cara pendaftarannya itu bagaimana, nanti aku akan screenshot aja, kalian bisa pahami untuk tata cara pendaftarannya. Oke, selanjutnya aku mau ngebahas jalur mandiri kategori yang kedua, yaitu jalur mandiri non-reguler. Apa sih non-reguler ini? Yaitu jalur mandiri yang berdasarkan jalur prestasi. Nah, itu kesempatan bagi kalian yang mempunyai prestasi baik di bidang nasional maupun internasional, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Catatan itu dibuktikan prestasinya itu melalui sertifikat kejuaraan yang juga divalidasi oleh lembaga yang kredibel. Nah, fakultas apa aja yang bisa kalian ikuti bagi kalian yang mau memilih jalur prestasi ini, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, prestasi apa aja sih yang bisa mengikuti jalur mandiri yang berdasarkan prestasi ini, yaitu bagi kalian yang punya prestasi akademik seperti Olimpiade Sains, penulisan karya tulis ilmiah, qiraat al-kutub, debat ilmiah, dan juga pidato bahasa asing. Ataupun bagi kalian yang mempunyai prestasi di bidang non-akademik, apa aja, yaitu olahraga, seni, tahfiz Al-Quran minimal 50 juz. Nah, yang ketiga yaitu jalur prestasi nilai UTBK dan juga UMPTKIN. Nah, kalian bisa mendaftar di jalur ini. Nah, apa aja sih yang dinilai di jalur prestasi ini? Yang pertama yaitu nilai rapor kalian dari kelas 10 sampai kelas 12, ya. Kalau kelas 12 itu nilai rapor yang semester 1. Kalau ya kelas 10 dan 11 itu dinilai nilai rapor kalian dari semester 1 dan juga 2. Nah, bagi kalian yang pede nih nilai raportnya tinggi rata-ratanya, kalian bisa mengikuti jalur prestasi ini. Yang kedua yaitu dinilai berdasarkan hasil wawancara fakultas. Nanti bagi kalian yang mengikuti jalur prestasi ini, nanti kalian juga akan mengikuti tes wawancara, nanti dinilai juga berdasarkan tes wawancara kalian. Nah, yang terakhir yang dinilai itu portofolio prestasinya, yang dibuktikan itu dengan sertifikat lomba kalian atau juara, itu minimal juara 3, ya. Jadi kalau yang juara harapan itu kalian tidak bisa mengikuti jalur prestasi ini, minimal tuh kalian juara 3. Apalagi kalau kalian yang prestasinya itu juara 1 dan 2, itu peluangnya akan lebih besar. Nah, selanjutnya ada juga nih bagi kalian yang punya nilai UTBK dan juga UMPTKIN itu tinggi, kalian bisa mengikuti jalur. Nah, jadi itu dia jalurnya, ada 2 kategori yang udah aku jelasin tadi. Dan untuk jadwal pendaftarannya itu kapan, itu sementara belum ada di websitenya SPMB UIN Jakarta. Nanti kalau sudah ada info terbaru seputar jadwalnya, akan aku share lagi di YouTube channel aku. Jadi kalian jangan lupa subscribe supaya kalian nanti ada notifikasi kalau aku upload video terbaru. Nah, segitu aja video dari aku kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen atau kalian bisa tanya ke Instagram aku. Oke, segitu aja video dari aku. See you on next my video.